Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari dari Program Studi Bahasa Indonesia kelas A 2 pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Definisi tenaga pendidik menurut Undang-Undang Siddisnas Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Ayat 5 berisi tentang tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pada ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor instruktur, fasilator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan. Menurut pendapat Mujamil Komar dan Mulyasa, manajemen tenaga kependidikan mencakup 7 komponen, yaitu 1. Perencanaan pegawai, 2. Rekrutmen pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompensasi, dan 7. Penilaian pegawai. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Menyiapkan atau memilih personil kependidikan yang tepat untuk suatu tugas. 2. Menata personil yang ada secara efektif dan efisien. 3. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, bergairah kerja, aman, serta nyaman. 4. Mengatur kenaikan gaji dan pangkat personil tepat atau sesuai pada masanya, termasuk masa bebas tugas atau pensiun. 5. Manajemeni pengembangan karir personil secara bijaksana. 6. Meningkatkan mutu personil dengan memberikan kesempatan mengikuti penataran atau pendidikan. 7. Mengadakan evaluasi terhadap prestasi personil demi meningkatkan atau promosi karirnya. 8. Menata pemutusan hubungan kerja dengan penuh kebijaksanaan seperti pensiun, skorsing, dan pemecatan. Ada tugas tenaga pendidik dan kependidikan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 39 ayat 1, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Pada ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Ada pengembangan guru dan staf. Pengembangan guru dan staf merupakan pekerjaan yang harus dilakukan kepala sekolah dalam manajemen personalia pendidikan, yang bertujuan untuk mendayagunakan guru dan staf secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Program pengembangan guru dan staf sekolah dapat dilaksanakan melalui program-program yang direncanakan sendiri oleh sekolah atau guru melalui jaringan antar sekolah. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP adalah salah satu wadah yang sering dimanfaatkan guru bidang studi sejenis dalam pengembangan diri. Adapun jenis-jenis pendidikan dan pelatihan pada guru adalah sebagai berikut. 1. In-house atau training IHT. 2. Program magang. 3. Kemitraan sekolah. 4. Belajar jarak jauh. 5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. 6. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan. 7. Pembinaan internal sekolah. Baik, saya akan jelaskan pertanyaan yang ada pada buku saya. Soalnya adalah 1. Buatlah definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan menurut 3 ahli dan buatlah analisis perbedaannya. Saya ambil dari 3 ahli, yaitu dari Peter Drucker, Fred Luhns, dan Henry Mintzberg. Pengertian manajemen menurut Peter Drucker, tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya manusia yang terlibat dalam pendidikan dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Fred Luhns, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan evaluasi kinerja tenaga pendidik, serta perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan. Menurut Henry Mintzberg, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perumusan strategi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan koordinasi dalam mengelola tenaga pendidik dan kegiatan pendidikan. Analisis perbedaan yang dapat kita ambil menurut Drucker lebih fokus pada pengelolaan sumber daya manusia secara umum dalam pendidikan. Dari Luhns,
lebih kepada aspek operasional dan siklus sumber daya manusia. Sedangkan Minzaberg menekankan kompleksitas dan dinamika dalam manajemen pendidikan serta peran strategis manajer pendidikan dalam menghadapi tantangan. Soal yang kedua, identifikasi tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah Anda ketika SMA. Di sekolah saya, tenaga pendidik di sekolah SMA saya terdiri dari guru-guru yang mengajar berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, sains, olahraga, dan lain-lain. Selain guru, staf lainnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf administrasi. Kependidikan di SMA saya mencakup kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk ujian nasional atau ujian akhir, serta persiapan masuk ke perguruan tinggi atau dunia kerja. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran inti seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler juga disediakan di sekolah saya. Soal yang ketiga, bagaimana pengembangan guru dan staf yang baik menurut Anda dan berikan contoh-contohnya. Menurut saya, pengembangan guru dan staf yang baik adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam mendukung pembelajaran efektif. Contohnya, pemberian pelatihan berkualitas, mentoring dan pembimbingan, kolaborasi profesional antara guru dan staf. Yang keempat, jelaskan perkembangan tenaga pendidik saat ini atau PPG. Menurut saya, perkembangan terbaru dalam PPG mencakup berbagai inisiatif dan perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guru. Beberapa aspek penting dari perkembangan PPG saat ini adalah sebagai berikut. 1. Kurikulum yang diperbarui. 2. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 3. Pendekatan pembelajaran aktif. 4. Praktikum dan pengalaman lapangan. Sekian pemaparan materi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.